Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Sadila Safitri dengan NIM 1905111107 Angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang hakikat IPA dan keterampilan proses. Nah, nantinya di dalam video ini terdiri dari 4 materi utama. Yang pertama ada pengertian IPA, yang kedua IPA sebagai produk, yang ketiga IPA sebagai proses, dan yang keempat ada sikap ilmiah. Nah, nantinya di bagian IPA sebagai proses, saya akan melakukan suatu percobaan terhadap Putri Malu. Nah, percobaan seperti apakah itu? Simak video ini sampai akhir ya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian IPA. Nah, berbicara tentang IPA tentunya tidak asing lagi di telinga teman-teman, karena mulai dari SD bahkan hingga perguruan tinggi masih belajar tentang IPA. Tapi, apa sih definisi dari IPA itu? Nah, IPA dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu natural and science. Natural artinya alam dan science artinya ilmu. Nah, di sini saya mengambil dua pendapat ahli, yaitu dari Darmojo dan Kaligis dan Nash. Nah, menurut Darmojo dan Kaligis, IPA berarti ilmu tentang pengetahuan alam. Ilmu adalah pengetahuan yang benar, dan pengetahuan yang benar itu adalah yang bertolak ukur, rasional, dan objektif. Maksudnya di sini adalah IPA yang rasional itu adalah IPA yang masuk akal, dan objektif maksudnya ada bentuk nyatanya, ada buktinya dan tidak mengada-ngada. Nah, sedangkan menurut Nash mengatakan bahwa IPA adalah science way of looking at the world. Beliau menjelaskan IPA adalah cara mengamati alam secara analitis, lengkap, dan cermat yang menghubungkan antar fenomena sehingga membentuk perspektif baru. Nah, jadi dari dua pendapat ahli ini dapat kita simpulkan bahwa IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan segala peristiwa yang terjadi di alam secara analitis, lengkap, cermat, objektif, rasional yang menghubungkan antar fenomena sehingga membentuk perspektif baru. Nah, jadi udah nggak bingung lagi nih kan teman-teman tentang pengertian dari IPA. Nah, dari pengertian ini cocok nih dengan percobaan yang akan kita lakukan nanti, yaitu kita akan menemukan suatu perspektif baru, suatu fakta baru dari Putri Malu ini nanti. Materi yang kedua adalah IPA sebagai produk. Yang termasuk produk dalam IPA itu adalah fakta, konsep, hukum, teori, dan prinsip yang didapat dari hasil percobaan atau penelitian. Nah, fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi dan dapat dibuktikan. Konsep adalah abstraksi dari suatu kejadian, gejala, atau karakteristik suatu benda. Prinsip dan hukum adalah generalisasi dari konsep. Dan yang terakhir, teori adalah hubungan yang kompleks antara fakta, konsep, hukum, dan prinsip. Lanjut ke materi yang ketiga, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses merupakan tahapan untuk memperoleh produk IPA yang berupa fakta, konsep, hukum, teori, dan prinsip. Nah, untuk mendapatkan produk IPA ini perlu diadakannya penelitian atau kegiatan percobaan. Nah, di dalam kegiatan percobaan ini ada langkah-langkah atau tahapan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan produk IPA itu. Di antaranya yang pertama ada kegiatan observasi, yaitu mengamati menggunakan panca indera. Kemudian ada klasifikasi, yaitu kegiatan pengelompokan yang didapat dari hasil observasi. Kemudian ada komunikasi, merupakan
penyampaian apa yang didapat dari observasi dan klasifikasi, kemudian ada prediksi, yaitu perkiraan sementara sebelum melakukan penelitian atau percobaan. Kemudian ada hipotesis, yaitu adalah dugaan sementara sebelum penelitian. Kemudian barulah melaksanakan kegiatan percobaan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, merupakan hasil dari kegiatan percobaan. Materi yang terakhir ada sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini apa? Baik, saya akan jelaskan. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas IPA sebagai proses. Nah, di dalam IPA sebagai proses itu ada kegiatan penelitian atau percobaan. Nah, di dalam kegiatan penelitian atau percobaan itu perlu menerapkan sikap ilmiah ini. Nah, untuk mendapatkan produk IPA. Jadi, mereka semua itu saling berkaitan. Nah, apa saja sikap ilmiah itu? Yaitu adalah teliti, jujur, objektif, tidak tergesa-gesa, mampu membedakan antara fakta dan opini. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa kita akan melakukan percobaan terhadap tanaman putri malu, yaitu tentang apakah tanaman putri malu hanya akan bereaksi bila terkena rangsangan sentuhan. Bagaimana jika tanaman putri malu terkena rangsangan lain seperti rangsangan suhu panas dan dingin? Nah, semua itu akan terjawab setelah kita melakukan percobaan ini. Oke, langsung saja kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu adalah observasi. Nah, observasi itu adalah kegiatan mengamati menggunakan panca indera. Di sini saya sudah mengambil satu sampel tanaman putri malu yang akan kita observasi. Nah, ini dia. Kita mulai dari akar. Bisa diperhatikan bahwa akarnya ini sangat keras dan berjenis tunggang. Jadi tanaman putri malu ini sangat kuat menancap akarnya di tanah. Dan juga dia ini tanaman yang merambat. Dan akar rambatannya itu juga sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk dicabut seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke batang. Batangnya ini sangat keras. Dia bukan jenis yang lembek, sangat keras ya teman-teman. Sama seperti akarnya tadi. Kemudian ke daun. Nah, ini kelihatan nggak sih? Daun. Daunnya ini kalau masih segar, masih melebar, itu akan kelihatan warnanya itu yang bagian atasnya itu berwarna hijau, dan di bawah daunnya ini, bagian bawahnya itu berwarna merah keungu-unguan. Nah, di bagian daun inilah yang sangat peka terhadap rangsangan. Oke, kemudian kita lanjut ke bentuk buahnya. Bentuk buah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Buahnya itu berbulu dan berbentuk kacang seperti polong-polongan. Kemudian bunga. Bunga di sini sudah layu ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau kurang jelas, akan saya tampilkan gambarnya di sebelah sini ya. Bisa teman perhatikan bagaimana bentuk mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Akan saya tampilkan gambarnya agar teman-teman semakin fokus untuk memperhatikan. Nah, bunganya itu jika masih segar itu bunganya berbentuk bola berwarna merah muda. Dia tidak memiliki kelopak, tetapi seperti bulu-bulu gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah klasifikasi. Nah, dari hasil observasi yang kita lakukan tadi,
terlihat bahwa tanaman putri malu ini memiliki buah yang sangat mirip dengan polong-polongan, kacang-kacangan. Pantas saja tumbuhan putri malu ini tergolong tumbuhan polong-polongan. Karena seperti yang kita lihat, bentuk buahnya itu seperti kacang, seperti polong-polongan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tahap komunikasi. Nah, yang saya jelaskan ini adalah komunikasi yang menjelaskan dari awal tadi tentang observasi, tentang klasifikasi. Nah, kemudian masuk ke tahap yang keempat, itu adalah prediksi. Nah, prediksi dari percobaan kita ini adalah apakah tanaman putri malu hanya akan bereaksi atau menguncup hanya ketika terkena rangsangan sentuhan saja? Bagaimana bila tanaman putri malu diberi rangsangan lain seperti suhu panas dan dingin? Nah, selanjutnya, tahap yang selanjutnya adalah hipotesis. Nah, dugaan sementara saya terhadap percobaan ini adalah tanaman putri malu akan menguncup apabila diberikan rangsangan suhu panas dan dingin. Apakah hipotesis saya ini benar atau salah? Dan semua itu akan dibuktikan dari hasil percobaan yang akan kita lakukan. Oke, langsung aja kita masuk ke pelaksanaan percobaannya. Nah, tapi sebelum itu ada alat dan bahan yang harus kita siapkan sebelum melakukan percobaan. Yaitu ada yang pertama ada lilin dan korek atau korek api. Kemudian ada es batu, ada stopwatch, ada alat tulis. Kemudian yang paling penting adalah tanaman putri malunya. Yuk langsung aja kita mulai eksekusi. Oke teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan dalam percobaan ini adalah mencari tanaman putri malunya. Tanaman putri malunya jangan dicabut ya teman-teman, biarkan dia di dalam tanah. Nah, ini kita sudah menemukan tanaman putri malu yang pas. Dan selanjutnya kita persiapkan stopwatch dan lilinnya. Oke, sedang dipersiapkan. Nah, ini dia lilinnya. Usahakan api jangan langsung mengenai daun ya teman-teman. Nah, atur jaraknya. Oke, dan kita dapatkan waktunya adalah 15 detik. Oke teman-teman, setelah kita melakukan percobaan menggunakan lilin, selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan es batu. Dan bagaimana ya reaksi tumbuhan putri malu ini? Nah, kita udah dapat nih tanaman putri malu yang pas. Dan kita persiapkan es batunya. Oke, kita letak di bawah. Dan ini juga sama seperti api tadi ya teman-teman. Usahakan jangan langsung mengenai daun. Posisikan dengan baik es batunya. Iya. Nah, itu sudah kelihatan tuh daunnya. Ada yang menguncup. Kelihatan jelas ya teman-teman. Dan waktu yang diperlukan adalah 13 detik. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil setelah melakukan percobaan tadi adalah tanaman putri malu tetap bereaksi menguncupkan daunnya ketika diberi rangsangan panas dan dingin. Namun memang reaksinya lebih lambat jika kita bandingkan jika tumbuhan putri malu diberi rangsangan sentuhan jari. Nah teman-teman, jadi produk IPA yang kita dapatkan diantaranya ada. Nah, sebelumnya saya sudah
mengumpulkan, merangkum, dan mencatat hasilnya. Yaitu diantaranya ada faktanya, tumbuhan putri malu memiliki daun menyirip. Daun bagian atas berwarna hijau dan bagian bawah berwarna merah keunguan. Dan batangnya keras dan berduri. Akarnya tunggang. Bunganya berbentuk bola dengan warna merah muda. Buahnya menyerupai kacang atau polong-polongan. Daun putri malu akan menguncup dan layu ketika terkena rangsangan. Kemudian konsepnya adalah tumbuhan putri malu merupakan tumbuhan yang bergerak dikarenakan adanya rangsangan sentuhan. Dan putri malu akan layu bila matahari terbenam dan akan kembali mengembangkan daunnya ketika matahari terbit atau sedang cerah. Nah, kemudian prinsip dan hukum dari tanaman putri malu ini adalah seismonasti, yang berarti peka terhadap rangsangan. Kemudian teori dari tanaman putri malu ini adalah gerak buka tutup terjadi karena perubahan keseimbangan atau turgor secara tiba-tiba dalam sel-sel parenkim pada pulvinus dekat tangkai daun tumbuhan putri malu. Oke teman-teman, jadi kesimpulan akhir yang kita dapati dari serangkaian kegiatan yang telah kita lalui, mulai dari penjelasan materi hingga akhirnya kita melakukan suatu percobaan terhadap tanaman putri malu. Nah, kesimpulannya itu adalah IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam dan peristiwa yang terjadi di alam secara analitis, lengkap, cermat, objektif, dan rasional yang menghubungkan antar fenomena sehingga membentuk perspektif baru. Nah, kalau teman-teman masih bingung nih kaitan antara proses, produk, dan sikap ilmiah itu, nah jadi seperti ini. Produk IPA itu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori. Nah, itu kan. Jadi untuk mendapatkan produk yang itu, kita harus melakukan suatu penelitian atau percobaan. Nah, di dalam kegiatan penelitian atau percobaan itu, kita harus menerapkan sikap ilmiah, yang mana diantaranya objektif, tidak tergesa-gesa, mampu membedakan fakta dan opini, jujur, teliti, rasa ingin tahu, dan yang lainnya. Nah, jadi semua itu berkaitan untuk mendapatkan si produk ini. Di dalam proses kita menerapkan sikap ilmiah, nah, sikap ilmiah dan proses digabung akan menjadi produk IPA. Nah, jadi seperti itu kesimpulan akhirnya. Baiklah teman-teman, sekian video penjelasan dari saya mengenai hakikat IPA dan keterampilan proses. Saya menyadari bahwa dalam video ini masih terdapat banyak kesalahan, maka dari itu saya terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.